Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya semua, pada sehat? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita baca doa dulu terlebih dahulu. Oke, kita baca doa. Ketua kelas, coba siapin. Sebelum kita melaksanakan pelajaran, alangkah lebih baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Oke. Dian Sekar Amanda, Fitria Wijaya Dewi, Gusti Adeni, Iksan Wibowo, Nanda Sakila, Nur Anida, Nur Andini, Siti Fauzia, Dinda Destiana, Asna, Windy Astuti, Kevin, Gali, Raihan. Oke. Sudah di absen semuanya, pada masuk ya. Oke, selanjutnya kita akan memulai pelajaran yang akan kita pelajari. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa? Nah, kita akan belajar mengenai pasar. Nah, ada yang tahu nggak sih pasar itu apa? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk membeli suatu barang atau jasa. Selain itu juga, pasar dalam arti umum adalah tempat di mana terjadinya suatu transaksi bisnis. Nah, dalam ekonomi bisnis, yaitu sebagai tempat pertukaran arus barang dan jasa serta uang. Tempat pertukaran barang dan jasa serta uang. Di pasarlah, penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi atau kesepakatan dalam menentukan suatu harga. Nah, syarat transaksi itu sendiri adalah adanya barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Gitu. Nah, di dalam suatu transaksi ada tuh yang namanya penjual dan pembeli dong. Nah, penjual sebagai pedagang dan pembeli sebagai orang yang ingin menentukan harganya itu berapa gitu kan, dan tidak adanya pemaksaan di antara penjual dan pembeli dalam menentukan suatu kesepakatan harga. Nah, syarat terbentuknya pasar itu apa sih? Ada yang mau nggak? Nah, yang pertama itu adanya penjual dan pembeli yang tadi kita sebutin. Yang kedua, adanya barang dan jasa. Yang ketiga, adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dalam menentukan suatu harga. Karena kita sudah membahas mengenai pasar itu sendiri, lalu kita akan membahasnya lebih dalam mengenai pasar, yaitu ada beberapa macam pasar, yaitu ada pasar monopoli, ada pasar monopolistik, ada pasar monopsoni, pasar oligopoli, dan pasar oligopsoni. Nah, di pasar monopoli, ada yang tahu nggak sih pasar monopoli itu apa? Oke, Ibu jelasin aja ya. Pasar monopoli adalah pasar yang dimana hanya terdapat suatu penjual saja tanpa adanya pesaing lainnya, sehingga pasar ini bebas menguasai pasar. Bebas menguasai pasar. Tanpa pesaing lainnya. Ini harus digarisbawahi ya, tanpa
pesaing lainnya bebas menguasai pasar. Itu adalah pasar monopoli. Nah, di ciri-ciri pasar monopoli itu apa aja sih? Hanya terdapat satu penjual saja, karena tidak ada pesaing lainnya. Nah, penjual menentukan sendiri harganya, perusahaan lain sulit memasuki pasar, konsumen tidak memiliki pesaing lain, tidak punya pilihan lain. Nah, tidak memiliki barang yang disubstitusi, yang berkarakternya sama atau mirip. Adanya hambatan untuk masuk industri, menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat. Oke. Nah, di pasar monopoli ini juga ada yang namanya kebaikan dan keburukan. Nah, kebaikan dan keburukan itu apa aja sih? Kebaikannya dulu ya. Nah, kebaikannya itu adalah dapat melakukan penelitian dan pengembangan produk. Lalu, dapat dengan mudah mengendalikan kepentingan banyak orang apabila monopoli dilakukan oleh negara. Selanjutnya, meningkatkan inovasi apabila terbentuk karena hak cipta dan hak paten. Meningkatkan daya saing karena adanya kemampuan efisiensi. Nah, di dalam pasar monopoli itu ada keburukan. Nah, keburukannya itu apa aja sih? Kekurangannya itu kayak pihak produsen atau perusahaan lain sulit untuk masuk pasar, terjadinya ketimpangan produksi pendapatan, menimbulkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Nah, selain itu juga, apa aja sih contoh pasar monopoli itu? Contoh pasar monopoli yang sering kita temuin itu ada banyak banget, yaitu contohnya kayak PLN. Itu termasuk salah satu contoh pasar monopoli. Terus ada Telkom, ada Pertamina. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari pasar monopoli, karena nggak ada yang namanya pesaing lain. Dia menguasai pasar karena cuma itu doang bahannya gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu adalah pasar yang memiliki banyak penjual atau perusahaan yang serupa namun tidak sama. Serupa tapi tidak sama ya. Nih, udah digarisbawahi. Nah, serupa tapi tidak sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-cirinya. Apa aja sih ciri-cirinya? Nih, memiliki jumlah penjual yang banyak namun tidak sebanyak pasar, pesaing sempurna, barang yang dijual memiliki corak yang berbeda, produsen banyak melakukan promosi, memiliki kemampuan mempengaruhi harga, perusahaan baru dapat dengan mudah untuk memasuki pasar. Sebab serupa tapi tidak sama karena ada produk yang udah ada nih sama, produknya bahannya itu, cuman mereknya yang berbeda gitu, serupa tapi tidak sama. Terus ada aja kebaikan dan keburukannya. Nah, kebaikan dan keburukannya itu apa aja sih? Kebaikannya itu pembeli dapat bebas memilih karena dapat banyak pilihan gitu, berbagai macam produk yang mana sih yang sekiranya lebih bagus, karena tapi serupa tapi tidak sama seperti itu. Memberi kepuasan lebih pada pembeli karena adanya persaingan. Nah, kekurangannya itu membuat terjadinya pemborosan produksi. Bagi penjual yang kecil, efisiensinya rendah, menyebabkan barang yang dibayar konsumen kecil jadi masih murah seperti itu. Nah, contohnya itu apa aja sih yang serupa tapi tidak sama? Contohnya kayak produk makanan yang kita sering temui di mall-mall, yaitu McD dan KFC. Ini kan serupa nih, sama-sama jual makanan Kentucky, ayam Kentucky. Nah, jadi di sini tuh konsumen bisa bebas mau milih yang mana, entah mungkin lebih ada yang suka dengan McD, ada yang lebih suka dengan KFC, itu tergantung konsumen. Serupa tapi tidak sama. Ada juga lainnya, contohnya kayak Aqua sama Le Mineral. Sama-sama menjual air mineral, tapi kita sering nyebutnya kayak Mbak mau beli Aqua dong, tapi nanti dikasihnya apa, kayak gitu. Serupa tapi tidak sama gitu.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar monopsoni. Apa sih pasar monopsoni itu? Pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh satu jenis pembeli saja apabila perusahaan tersebut bukan sebagai penjual namun sebagai pembeli tunggal. Bukan penjual tapi sebagai pembeli tunggal. Ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-cirinya hanya terdapat satu jenis pembeli saja. Pembeli berperan sebagai produsen atau pedagang dan bukan konsumen. Barang yang dijual dalam bentuk bahan mentah, harga yang ditentukan oleh dari pihak pembeli. Nah, kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya itu apa aja sih? Kebaikannya itu pertama ada kualitas produk yang lebih terjaga pastinya. Penjual lebih hemat dalam biaya produksi. Terus kekurangannya itu ada pihak pembeli yang akan dengan mudah menentukan menekan pada pihak penjual gitu kan. Produk yang tidak disesuai oleh pembeli, makanan bisa jadi tidak akan dibeli atau akan tidak berguna sama sekali. Nah, contoh dari pasar monopsoni ini yaitu adalah contohnya bahan-bahan produksi untuk kereta api seperti itu, kayak bahan-bahan apa sih namanya, underdealnya kereta api gitu, dari underdeal suatu produk apa sih, kendaraan. Contohnya PT KAI seperti itu. Oke. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Ada yang tahu nggak sih pasar oligopoli itu apa? Oke, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat penjual dan salah satu atau beberapa pihak yang bertindak sebagai pemilik pangsa pasar. Dari pasar oligopoli itu ada ciri-cirinya, yaitu barang yang dijual bersifat homogen atau seragam. Terdapat beberapa penjual untuk perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar sebab kayak bersifatnya homogen gitu, beragam gitu kan. Memiliki market leader, harga jual sulit berubah, iklan sangat berpengaruh dalam pangsa pasar itu sendiri. Nah, kebaikannya itu ada apa aja sih? Kebaikannya itu pertama, konsumen bebas dalam memilih. Terus perusahaan dapat melakukan penelitian dan pengembangan untuk produk. Kepuasan konsumen nomor satu bagi suatu perusahaan adanya inovasi-inovasi produk dalam membangun suatu produk itu sendiri. Terus kekurangannya itu adanya distribusi pendapatan, adanya inflasi, terjadinya pemborosan biaya produksi, adanya eksploitasi tembaga terhadap pihak konsumen, terus perusahaan sulit untuk masuk, dapat menimbulkan monopoli pasar. Nah, selanjutnya contoh pasar oligopoli itu apa aja sih? Pasar oligopoli itu contohnya seperti itu adalah semen 3 roda. Nah, semen 3 roda ini banyak banget kita bisa dapat temuin yang dinamanya tempat material. Nah, kalian bisa temuin itu di material, semen 3 roda. Nah, itu salah satu jenis dari pasar oligopoli gitu. Nah, pasar oligopoli itu kita bisa bagi dua nih. Ada pasar oligopoli murni dan oligopoli diferensial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar oligopsoni. Apa sih pasar oligopsoni itu? Pasar oligopsoni adalah pasar yang di dalamnya terdapat penjual dan salah satu atau beberapa pihak yang bertindak sebagai pemilik dari pasar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu barang yang dijual bersifat homogen atau beragam. Untuk suatu perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar, memiliki market leader. Terus iklan pasar itu sangat berpengaruh dalam menentukan suatu produk tersebut.
Selanjutnya ada kebaikan dan keburukan. Kebaikannya itu apa aja sih? Konsumen bebas dalam memilih, perusahaan dapat melakukan penelitian dan pengembangan dari suatu produk tersebut. Kepuasan konsumen adalah nomor satu bagi perusahaan, adanya inovasi-inovasi dalam menentukan suatu produk teknologi. Keburukannya itu apa aja sih? Keburukannya itu ada terjadinya distribusi penempatan, adanya inflasi, terjadinya pemborosan dalam biaya produksi, adanya eksploitasi dalam suatu produk tersebut gitu. Perusahaan sulit untuk masuk, dapat menentukan monopoli pasar juga gitu kan. Nah, contoh pasar dari oligopsoni itu apa aja sih? Nih, contoh pasar oligopsoni itu ada produk kartu, contohnya itu Telkomsel, terus XL, terus kartu Indosat, terus ada berbagai macam kartu-kartu lainnya yang dijual. Itu merupakan suatu contoh dari pasar oligopsoni itu sendiri. Ada juga selain kartu, bisa kayak produk rokok. Produk rokok kan berbagai macam tuh mereknya tuh. Itu jadi salah satu dari pasar oligopsoni itu gitu. Oke, sekian dari materi yang Ibu sudah ada yang bisa menyimpulkan nggak apa sih yang Ibu jelasin ini? Oke, nah kalau nggak ada yang bisa jelasin, Ibu aja yang jelasin ya. Nih, jadi pasar itu adalah tempat pertukaran barang dan jasa serta uang. Nah, di mana di dalam pasar itu sendiri adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan jasa, adanya kesepakatan harga terhadap menentukan suatu barang yang akan dibeli atau dijual tersebut, kayak gitu, terhadap penjual dan konsumen. Nah, di dalam pasar itu terdapat pasar monopoli, monopolistik, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni, yang dimana pasar monopoli itu bebas menguasai pasar tanpa pesaing lainnya. Contohnya tadi yang PLN, Telkomsel, terus Pertamina. Terus monopolistik itu serupa tapi tidak sama, contohnya kayak MCD, KFC, Aqua, Le Mineral, seperti itu. Monopsoni bukan penjual tapi sebagai pembeli tunggal, owner deal produk kendaraan, contohnya kayak PT KAI. Dan oligopoli yang tadi ada oligopoli murni, ada oligopoli diferensial yang contohnya semen 3 roda. Terus oligopsoni yang contohnya ada Telkomsel, XL, Indosat, produk seperti produk rokok dan tembakau. Ya. Nah, jadi kita udah ngebahas semuanya mengenai pengertian, ciri-cirinya, kebaikan, keburukan, serta contoh pasar dari suatu pasar bisnis itu sendiri. Oke, sekian dan terima kasih dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih. Ibu keluar ya.